Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan sedikit berbeda ya. Emang berbeda. Di video kali ini aku akan menceritakan kepada kalian satu buah kisah yang tragisnya minta ampun deh. Dan ini menarik banget teman-teman. Makanya kalian itu tonton wajib sampai selesai karena menarik banget teman-teman. Pokoknya tonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Ingat share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian ya teman-teman. Oke langsung aja, let's go. Nah teman-teman, apa yang ada di benak kalian ketika mendengar pertama kali kata vampir? Apakah darah? Nah orang yang terobsesi dengan darah ini emang pernah ada teman-teman. Dia adalah Elizabeth Bathory. Kekejaman Elizabeth Bathory ini udah melegenda banget. Hampir di seluruh penjuru dunia, bahkan Eropa. Kebalik, hampir di seluruh penjuru Eropa bahkan dunia, ia dikenal dengan julukan Countess Hungaria dari keluarga Bathory. Ia juga disebut-sebut sebagai dalang dari pembunuhan berantai dalam sejarah Hungaria dan Slovakia. Sejarah mencatat 650 orang merenggut nyawa akibat kekejaman dari Elizabeth Bathory ini. Oh my god, 650 orang teman-teman, bayangkan itu nggak sedikit. 650 orang merenggut nyawa akibat kekejaman dari Elizabeth Bathory ini. Ini merupakan rekor di mana seorang individu melakukan pembunuhan secara berantai yang mengakibatkan banyak orang merenggut nyawa sepanjang sejarah umat manusia. Mengapa ia bisa mengapa ia bisa setega itu? Ini adalah ceritanya. Elizabeth Bathory lahir pada tanggal 7 Agustus tahun 1560 di Hungaria. Ayahnya bernama George Bathory dan ibunya bernama Anna Bathory. Ia besar dan tinggal di istana keluarganya yaitu di Eckstedt, Hungaria Timur. Keluarganya merupakan seorang bangsawan yang kaya raya dan merupakan bangsawan yang paling kaya pada saat itu di Hungaria. Nah, memasuki tahun 1575, si Elizabeth ini menikah dengan usianya yang sangat muda yaitu 15 tahun. Oh my god. Yaitu menikah dengan Konferens Nadasdi yang usianya itu 10 tahun lebih tua daripada si Elizabeth ini. Dan mereka itu tinggal di istana atau di kastil yang gede, yaitu kastil Kseje atau kastil Kektais, yaitu kastil yang berada di atas pegunungan yang di bawahnya itu adalah desa Kektais. Selama berkeluarga dengan Nadasdi ini, si Elizabeth ini sering ditinggal oleh sang suami karena sang suami ini bertugas sebagai kepala dan komandan pasukan perang Hungaria yang melawan Turki Utsmani. Nah, pengangkatan tersebut dilakukan pada tahun 1578. Nah, si Ferenc ini dikenal sebagai seorang yang pemberani dalam medan pertempuran dan ia itu merupakan pahlawan di Hungaria dengan julukan Black Hole of Hungaria. Nah, selama ditinggal oleh sang suami, si Elizabeth ini biasa tinggal bersama sang bibinya yang kerap mempelajari sihir dan sang paman yang kerap memuji setan. Pada tahun 1585, si Elizabeth ini melahirkan putri pertamanya yang diberi nama Anna. Dan 9 tahun kemudian ia melahirkan 2 putri, yaitu yang bernama Ursula dan Katerina. Dan pada tahun 1558 si Elizabeth Bathory ini melahirkan putra pertamanya yang diberi nama Paul. Pada tahun 1604 sang suami Elizabeth yaitu Konferens Nadasdi ini meninggal dunia pada usia ke-48 tahun karena sakit. Namun sakitnya ini tidak diberitakan secara rinci apa penyakit yang dialami oleh sang suami Elizabeth ini. Nah, memasuki usia yang ke-40 tahun si Elizabeth ini merasa bahwa kecantikannya itu mulai memudar. Ya biasa ya teman-teman, usia ke-40 tahun itu nggak muda lagi. Jadi ya biasa lah kalau misalkan kecantikannya memudar. Tapi si Elizabeth ini nggak mau, dia itu ceritanya pengen awet muda lah teman-teman. Nah, dia itu sering memuji kecantikan atau kesempurnaannya. Dan dia akan melakukan apapun demi kecantikan, demi melestarikan, ya kali hutan melestarikan, demi menjaga kecantikannya teman-teman.
Singkat cerita aja ya, si Bathory ini pada suatu hari dia itu menampar seorang pelayan wanita mudanya karena pelayan ini tidak sengaja menarik rambut Bathory ini sedikit keras, lumayan keras, sangat keras pada saat menyisir rambutnya. Nah, tamparan itu menyebabkan hidung dari pelayan itu berdarah. Nah, pada saat ini si Bathory ini mempercayai bahwa darah itu memancarkan kemudaan. Tak berpikir lama si Bathory ini menyuruh dua pelayannya yaitu Johannes dan Darko untuk menyeret sang pelayan ini ke bak mandi dan memerintahkan untuk memutus urat nadinya. Oh my god, memutus urat nadinya. Dan sang pelayan ini meninggal karena kehabisan darah. Nah, setelah meninggal si Elizabeth ini menyemplung, bukannya menyemplung ya, pergi ke pokoknya mandi darah di bak mandi itulah teman-teman. Nah, setelah semua pelayan mudanya itu meninggal, si Elizabeth ini memperkerjakan para gadis desa untuk menjadi pelayannya dengan iming-iming upah yang besar. Dan nasib mereka pun sama seperti pelayan-pelayan yang sebelumnya, yaitu mati karena kehabisan darah. Dan darah-darah mereka itu ditampung di bak mandi untuk mandi Elizabeth, dan tak jarang ia meminum darah korbannya, teman-teman. Tragis banget, teman-teman. Nah, teman-teman, bukannya tobat, bukannya insaf, si Elizabeth ini makin menjadi-jadi, teman-teman. Aduh, Elizabeth. Nah, si Elizabeth ini menculik para gadis bangsawan rendahan dengan iming-iming untuk mempelajari attitude atau sopan santun. Ia mempercayai bahwa darah gadis bangsawan ini lebih berkualitas, ya kali buah-buahan berkualitas, lebih berkualitas dibanding dengan anak-anak pedesaan. Nah, hal ini menjadi malapetaka baginya akhirnya. Dan akhirnya pada tanggal 30 Desember tahun 1610, nah bala tentara ini di bawah pimpinan George di Turzo menyerang Castle Cacti, yaitu kediaman Elizabeth ini pada malam hari untuk menangkap Elizabeth ini. Nah, hal ini menjadi akhir dari aksi kekejaman dari Elizabeth Bathory ini. Penyelidikan ini dilakukan dengan memanggil saksi kurang lebih 300 saksi. Nah, masing-masing saksi ini menggambarkan bagaimana pembunuhan dan penyiksaan yang dilakukan oleh Elizabeth ini kepada para korbannya, teman-teman. Ada yang dimasukkan ke dalam benda, yang aku tahu itu ada benda yang seperti manusia yang di dalamnya itu paku-paku. Nah, Elizabeth ini memasukkan korbannya ke dalamnya dan oh my god, darahnya itu mengalir pada korbannya. Dan ada yang diputus urat nadinya, ada yang dilukai wajahnya, dan ada yang dibiarkan sampai meninggal, dan darah-darahnya itu akan ditampung untuk mandi dan minum Elizabeth. Dan tak kadang si Elizabeth ini juga melakukan kanibalan. Astagfirullah, melakukan kanibalan, udah membunuh, udah meminum darahnya, udah mandi, dan ini melakukan kanibalan, teman-teman. Dan akhirnya pada tahun 1611 pengadilan pun dimulai. Para saksi menyampaikan kesaksiannya tentang tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh Elizabeth Bathory ini. Ada saksi yang mengatakan bahwa jumlah korban dari Elizabeth Bathory ini mencapai 30-50 orang. Ada yang mengatakan 60-80 orang, dan yang paling mengejutkan adalah kesaksian dari salah satu saksi yang bernama Susana yang menyebutkan bahwa jumlah dari korban pembunuhan Elizabeth Bathory ini sebanyak 650 orang. 650 orang. Hal ini dibuktikan dengan buku yang ditulis oleh Elizabeth Bathory. Nah, di dalam buku tersebut ada jumlah dari korban-korban dari Elizabeth Bathory ini yang mencapai 650 orang. Namun, keberadaan buku ini tidak dapat dibuktikan walaupun ada 32 lembar buku yang ditulis oleh Elizabeth Bathory ini yang disimpan di arsip negara di Hungaria, yaitu bertempat di Budapest. Nah, akhirnya hakim ini memutuskan jumlah resmi dari pembunuhan yang dilakukan oleh Elizabeth Bathory ini sebanyak 80 orang.
Nah, setelah terungkap bersalah, si Elizabeth ini dihukum dengan cara dikurung di kastilnya, yaitu Kastil Cacti. Sedangkan pelayannya itu telah dihukum mati dengan cara dipenggal atau dibakar. Sedangkan si Elizabeth hanya dikurung karena si Elizabeth adalah seorang bangsawan. Jadi, si Elizabeth itu dikurung di dalam kastilnya, yaitu Kastil Cacti, dikurung dalam satu ruangan tanpa jendela dan hanya ada lubang kecil untuk ventilasi dan untuk memasukkan makanan Elizabeth tersebut. Namun si Elizabeth ini hanya bertahan selama 4 tahun dalam kurungannya. Dan Elizabeth ini ditemukan meninggal pada tanggal 21 Agustus tahun 1614 di usianya yang ke-54 tahun. Oh iya teman-teman, menurut salah satu saksi, salah satu laporan dari saksi, ia menyaksikan bahwa Elizabeth malam sebelum meninggalnya, si Elizabeth ini merasakan kedinginan, namun hal itu tidak diindahkan oleh para penjaganya dan akhirnya ditemukan meninggal pada pagi harinya. Nah, jenazah si Elizabeth ini dimakamkan di gereja Kiktes dan pada tanggal 25 November tahun 1614. Jauh banget ya jaraknya antara kematian sama pemakamannya. Ya sudahlah, menurut para warga setempat, jenazah ini dipindahkan ke makam keluarganya yaitu di Action. Nah teman-teman, apakah ceritanya tragis? Apakah ceritanya horor? Apakah ceritanya menarik? Semoga ceritanya bisa menambah wawasan bagi kita semua ya tentang sejarah yang ada di dunia ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, comment, and share. Ingat share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian teman-teman. Jangan lupa untuk komen. Kok aku cepat banget ya ngomong ya? Jangan lupa untuk komen ya teman-teman. Kalian mau nge-request video apa? Boleh kalian komen. Boleh banget kalian komen-komen. Asalkan jangan nge-spam, itu kelihatan gabutnya banget teman-teman ya. Pokoknya kalian tuh komen ya teman-teman. Komen sebanyak-banyaknya. Kalian mau nge-request atau memberi saran atau memberi kritik atau yang lainnya. Oke teman-teman, thank you for watching and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.